Don't you do nothing. Mesti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang menonton video ini? Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan rezeki berlimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat menegangkan yang berjudul Fire White Fire. Film ini mengisahkan tentang seorang petugas pemadam kebakaran yang menjadi incaran pembunuhan oleh seorang bos mafia dan komplotannya karena tidak sengaja menjadi saksi mata pembunuhan. Bagaimanakah filmnya? Mari kita mulai. Di awal film terlihat terjadi sebuah kebakaran di Long Beach, California. Terlihat seorang petugas pemadam yang keluar membawa box yang sepertinya itu berharga. Dia adalah Jeremy Coleman yang menjadi pemeran utama di film ini. Lanjut cerita, Jeremy kemudian kembali ke kantor dengan teman-temannya dan bersiap untuk minum-minum bersama rekannya untuk merayakan keberhasilannya malam itu. Namun sebelum ke acara pesta, salah satu teman Jeremy menyuruh Jeremy untuk membeli makanan dulu. Mereka pun berangkat. Setelah sampai depan minimarket, Jeremy turun untuk membeli makanan dan temannya mengatakan kami pergi dulu untuk mengisi bahan bakar, dan temannya pun pergi. Masuklah Jeremy ke dalam toko. Pemilik toko itu bernama Dennis dan anaknya bernama Kelvin. Si Jeremy sudah lama berteman baik dengan mereka. Si Kelvin mengajak Jeremy untuk menyaksikan pertandingan bola basketnya besok malam. Jeremy pun mengatakan, aku pasti akan datang. Terlihat juga si Dennis, bapaknya si Kelvin, begitu sayang dan bangga kepada anaknya. Lalu kemudian datang 3 orang pria berbadan besar dan menodongkan pistol ke si Dennis. Dia adalah David Hengen. David Hengen ini adalah salah satu bos mafia terbesar di California. Ia terkenal kejam, brutal, dan juga pembunuh berdarah dingin. Banyak gangster yang takut kepada si Hengen ini. Ia marah kepada si Dennis karena 2 minggu lalu si Hengen mengirim anak buahnya untuk membeli toko si Dennis untuk ia pakai menjalankan bisnis kriminalnya. Dan si Dennis menolak karena lokasi si Dennis ini adalah lokasi terbaik dan kelas 1 di pinggir jalan dan mudah untuk membongkar barang. Si Dennis mengatakan kepada si Hengen bahwa ia telah membayar uang keamanan ke salah satu gangster bernama Issa Scripps. Namun hal itu membuat si Hengen tambah marah dan menembak anaknya Kelvin. Dan tak lama kemudian ia juga menembak si Dennis hingga tewas. Yang tersisa tinggal si Jeremy. Saat anak buah Hengen ingin menembak Jeremy, Jeremy melemparkan sebuah kaleng ke mukanya dan Jeremy berhasil kabur. Namun ia juga terkena satu tembakan di kaki. Singkat cerita, Jeremy melaporkan hal ini ke polisi dan Hengen pun ditangkap. Terlihat seorang tahanan membawa sebuah catatan kecil yang diberikan kepada Hengen. Catatan itu berisi nama lengkap Jeremy dan alamatnya. Kemudian si Hengen dibawa ke ruang interogasi untuk polisi memastikan apakah si Hengen ini yang Jeremy lihat di TKP. Jeremy dipandu seorang polisi bernama Mike. Di situ juga ada pengacara David Hengen. Saat si Hengen diminta maju ke depan oleh polisi, ia kemudian mengambil catatan itu dan menyebut nama Jeremy dengan alamat lengkapnya, seolah mengancam si Jeremy. Polisi pun heboh. Satu hal yang Jeremy tidak ketahui bahwa si Hengen ini adalah bos mafia besar yang punya banyak anak buah profesional yang sewaktu-waktu bisa menghabisi Jeremy dan keluarganya. Lanjut cerita, si Mike dan rekannya menceritakan siapa sebenarnya David Hengen ini. Beberapa tahun lalu setelah David Hengen membuat organisasi bernama Arya miliknya, pada saat itu polisi ingin menutup organisasi Arya milik Hengen karena dianggap dapat membahayakan negara. Pada kasus ini rekan Mike dan istrinya dibunuh oleh Hengen. Namun karena tidak adanya saksi mata dan bukti yang kuat, akhirnya si Hengen bebas. Si Mike mengatakan kepada Jeremy bahwa si Hengen dapat dipenjara bahkan dihukum mati jika Jeremy bersedia bersaksi di pengadilan. Menyadari hal ini, Jeremy stres berat karena karir dan nyawanya terancam.
Dan setelah merenung beberapa saat, akhirnya Jeremy bersedia. Singkat cerita, Jeremy sekarang masuk dalam program perlindungan saksi. Identitas dan namanya pun dirubah, dan ia dipindahkan ke New Orleans. Salah satu agen perlindungannya adalah polisi yang bernama Talia. Dan kabar baik bagi Jeremy bahwa sidang akan dipercepat 2 minggu lagi. Lanjut cerita, Jeremy menuju sebuah penginapan dan di sana sudah ada si Talia, agen federal yang melindungi Jeremy. Namun di sini ini tidak digambarkan jelas apakah si Jeremy ini dan si Talia ini berhubungan sebelumnya atau bagaimana. Karena setelah bertemu dan mengobrol sedikit, mereka langsung ke kamar dan langsung bercocok tanam. Oke, kita beranjak dulu dari percocokan tanam. Di saat yang bersamaan terlihat 2 orang pria yang memesan kamar. Mereka adalah pembunuh bayaran yang disuruh oleh Hengen untuk menghabisi Jeremy. Keesokan harinya, Jeremy dan Talia berada di suatu tempat, semacam tempat latihan menembak. Talia mengajarkan Jeremy menggunakan pistol. Setelah beberapa saat latihan, mereka pun kembali ke penginapan. Setelah sampai dan saat turun dari mobil, Talia melihat sesuatu berkilau dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah si sniper pembunuh bayaran yang disuruh oleh Hengen untuk membunuh Jeremy. Talia menyuruh Jeremy untuk berlindung. Talia dan si sniper itu pun saling tembak hingga Talia nyaris tewas. Untungnya peluru hanya menyambar kepalanya. Karena terhalang oleh mobil, si sniper itu menyuruh rekannya untuk menembak mereka dalam jarak dekat. Namun si Jeremy berhasil melumpuhkan rekannya itu dan menembakinya bertubi-tubi di bagian badan. Hal itu memaksa si pembunuh untuk mundur. Singkat cerita, si pembunuh bayaran itu membawa rekannya ke suatu tempat dan berusaha untuk mengobatinya. Namun kelihatannya karena sudah tidak ada harapan, ia meninggalkan rekannya. Mengetahui hal ini, si Mike marah besar. Ia memaki habis-habisan kepala agen yang melindungi Jeremy. Kasus ini begitu penting bagi si Mike, mengingat rekan dan istrinya yang sudah mati dibunuh Hengen. Just tell me what kind of protection you have. All right, he can sleep on my couch. Do you understand that, you third-grade motherfuckers? Singkat cerita, Jeremy akan dipindahkan ke suatu tempat yang lebih aman. Saat Jeremy membereskan barang-barangnya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Hengen. Hengen memintanya untuk tidak bersaksi atas pembunuhan yang ia lakukan. Hengen mengancam akan membunuh semua orang terdekat Jeremy jika ia tetap bersaksi di pengadilan. Karena sudah begitu tersudut, si Jeremy pun menantang balik si Hengen dengan mengatakan bahwa ia akan membunuh Hengen sebelum Hengen membunuh orang terdekatnya, dan mengatakan kepada si Hengen bahwa kaulah yang membutuhkan perlindungan dariku. Mendengar ucapan Jeremy, Hengen pun tertawa dan mengatakan kepada si Jeremy bahwa bersaksi atau tidak bersaksi, ia akan tetap membunuh Jeremy. Jeremy pun kabur dari agen perlindungan saksi dan keesokan harinya Jeremy pergi ke markas gangster penjual senjata api yang juga biasa disebut sebagai pasar gelap. Setelah sampai di markas geng itu, ia malah dicurigai sebagai polisi yang menyamar. Ia pun dihajar. Setelah Jeremy mengatakan bahwa ia membutuhkan senjata untuk membunuh Hengen, 2 gangster itu pun kelihatannya tertarik dan membawa si Jeremy bertemu bosnya. Lanjut cerita, mereka pun sampai dan ternyata gangster ini adalah gangster Isa Scripps yang memberikan perlindungan kepada Dennis dan Kelvin. Ketua gangster ini bernama Lamar. Awalnya mereka tidak mau menjual senjata ke Jeremy. Bahkan Jeremy ini dianggap sebagai orang yang culun. Namun Jeremy menawarkan keuntungan kepada Lamar bahwa jika ia berhasil membunuh Hengen, maka saingannya akan hilang dan dia pun bebas melakukan bisnisnya. Sebenarnya Lamar tidak yakin Jeremy bisa membunuh Hengen. Namun pada akhirnya si Lamar pun bersedia menjual senjata ke Jeremy. Transaksi selesai dan Jeremy pun mendapatkan senjatanya. Singkat cerita, dengan data yang Jeremy ambil dari agen federal, ia pun menuju salah satu markas anak buah si Hengen.
Setelah sampai di sana, Jeremy menelpon si Talia untuk menanyakan kabarnya sekaligus memberikan ucapan terakhir. Karena si Jeremy sendiri tidak yakin bisa membunuh si Hengen, Talia menyuruh Jeremy untuk kembali dan berhenti melakukan aksinya. Namun si Jeremy menutup telepon. Ia kemudian masuk ke lokasi anak buah si Hengen dan berhasil menyekap salah satu anak buahnya. Jeremy memaksa untuk memberitahu lokasi si Hengen. Namun si Jeremy berhasil digagalkan, dia pun dihajar oleh anak buah si Hengen. Di saat yang bersamaan, Hengen ternyata sudah berada di salah satu rumah sahabat Jeremy dan memukulinya menggunakan tongkat baseball hingga sekarat. Lanjut ke si Jeremy, setelah perkelahian beberapa saat, Jeremy berhasil membenturkan kepala anak buah si Hengen ke tong sampah besi hingga tewas. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul dua anak buah si Hengen menggunakan mobil dan mengejar si Jeremy, namun Jeremy berhasil menembaki mereka berdua hingga tewas. Singkat cerita, Mike dan anggota kepolisian lainnya datang ke TKP. Jeremy memberikan petunjuk seolah pembunuhan itu dilakukan oleh gangster saingan Hengen, membuat polisi tak mencurigai Jeremy. Sesaat kemudian, si Mike mendapat telepon dari Hengen dan mengajaknya bertemu. Scene kemudian berpindah ke Jeremy yang berada di hotel, dan tiba-tiba di pemberitaan di TV menayangkan sebuah penganiayaan yang menyebabkan korban dalam keadaan kritis dan membuat si Jeremy semakin gila karena korban itu adalah salah satu sahabatnya. Keesokan harinya, Jeremy menemui salah satu sahabatnya bernama Adam. Si Adam nampak kebingungan melihat Jeremy. Jeremy menyuruh si Adam agar tidak tinggal di rumah dan selalu waspada untuk sementara waktu. Si Jeremy tidak menjelaskan permasalahan itu ke Adam, namun si Adam tetap mendengarkan Jeremy. Scene berpindah ke si Mike. Ia mendapat laporan dari anak buahnya bahwa sidik jari yang ditemukan di lokasi pembunuhan anak buah si Hengen adalah sidik jari yang tidak memiliki data. Sekarang si Mike tahu yang membunuh anak buah si Hengen adalah Jeremy. Keesokan harinya, Jeremy pun melanjutkan aksinya. Targetnya kali ini adalah tangan kanan si Hengen, salah satu anak buah si Hengen yang paling brutal. Jeremy menyelinap masuk ke rumahnya, namun ia ketahuan dan dihajar oleh anak buah Hengen itu. Namun si Jeremy berhasil menyayat kakinya dengan pisau dan menyekapnya. Jeremy kemudian menginterogasi anak buah Hengen. Namun anak buah Hengen itu bersikeras tidak memberikan informasi kepada Jeremy. Sampai pada saat Jeremy memotong salah satu jarinya dengan menggunakan pahat. Setelah memberikan informasi kepada Jeremy, Jeremy pun menembaknya. Jeremy tahu anak buahnya yang ini sudah melakukan banyak pembunuhan, dan dengan membunuhnya adalah pilihan yang tepat bagi Jeremy. Scene kemudian berpindah ke Hengen yang mendapat telepon dari pembunuh bayaran yang nyaris membunuh si Talia dan Jeremy waktu di New Orleans. Ia mengatakan kepada Hengen bahwa satu-satunya alasan Jeremy kabur dari perlindungan saksi adalah untuk memburunya. Hengen tidak lagi menganggap remeh Jeremy karena mengingat juga sudah ada beberapa anak buah Hengen yang mati dibunuh Jeremy. Lanjut cerita, di scene lain terlihat Mike menelpon si Talia, agen perlindungan saksi atau pacar Jeremy. Mike meminta Talia agar membujuk Jeremy untuk menghentikan aksinya, karena jika Jeremy terus memburu Hengen dan membunuh anak buah Hengen, maka cepat atau lambat polisi akan tahu jika Jeremy pelakunya, dan Jeremy akan jadi buronan dan tidak bisa lagi bersaksi di pengadilan atas pembunuhan dan kejahatan yang dilakukan oleh Hengen. Singkat cerita, Jeremy menuju target selanjutnya, yaitu pengacara Hengen. Ia kemudian masuk ke gedung dan menyalakan mesin pemadam otomatis hingga membuat keributan dan membuat seisi gedung keluar, dan berhasil masuk ke ruangan pengacara Hengen. Si pengacara itu sudah tahu jika itu adalah ulah Jeremy. Ia sudah siap dan menodongkan pistol ke Jeremy. Jeremy mengatakan kepada pengacara itu, "Mengapa kau membela Hengen? Dia seorang penjahat dan pembunuh yang kejam." Dan ternyata pengacara ini juga diancam oleh Hengen. Jika ia tidak membela dan mengecewakan Hengen, maka seluruh keluarganya akan dibunuh. Beberapa waktu drama terjadi di antara mereka, hingga pada akhirnya Jeremy berhasil meyakinkan si pengacara bahwa ia sudah sejauh ini dan mampu menyelesaikannya. Lanjut cerita, si Adam melihat sebuah berita pembunuhan anak buah si Hengen di TV. Ia pun sadar dan tahu permasalahan Jeremy saat ini. Dan itulah sebab mengapa sebelumnya Jeremy menyuruhnya untuk selalu waspada.
Mengetahui sahabatnya dalam bahaya, ia pun bersedia menemui agen perlindungan saksi, yaitu si Talia. Awalnya Adam tidak mau memberitahukan keberadaan Jeremy ke si Talia. Namun si Talia mengatakan bahwa hanya ini satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Jeremy. Dan akhirnya si Adam memberitahu lokasi persembunyian Jeremy. Talia pun berangkat ke lokasi itu. Saat Talia naik taksi, terlihat si pembunuh bayaran yaitu anak buah si Hengen mengikutinya dari belakang. Saat Jeremy tiba di tempat persembunyiannya dan Talia sudah ada di sana. Namun kali ini sepertinya bukan hari yang tepat untuk bercocok tanam ya. Oke, kita beranjak dulu dari percocokan tanam. Talia mati-matian memohon agar Jeremy menghentikan pengajarannya terhadap Hengen dan meminta Jeremy untuk ikut bersamanya. Drama percintaan pun terjadi beberapa saat di sana. Setelah puas cipika-cipiki, Talia pergi ke kamar mandi. Lalu kemudian si Jeremy keluar dan kabur. Setelah beberapa saat Jeremy pergi, tiba-tiba datang anak buah si Hengen dan menculik Talia. Singkat cerita, Jeremy tiba di lokasi pertemuan Hengen dan anak buahnya. Jeremy pun masuk dan menyirami beberapa ruangan dengan bahan bakar. Tak lama kemudian, si Hengen dan anak buahnya masuk. Saat Hengen dan anak buahnya berkumpul, Jeremy pun menyalakan api itu dan membakar semua pengawal Hengen. Namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari Talia dan ternyata si Talia berada di dalam gudung itu juga. Jeremy pun bergegas menyelamatkan Talia dengan perlengkapan yang sudah ia siapkan. Setelah berhasil menemukan si Talia, Jeremy pun segera membawanya keluar. Dan tiba-tiba Hengen muncul dan menghajar Jeremy. Talia yang sudah kekurangan oksigen mencoba mengambil pistol yang jatuh di lantai. Saat Talia mengambil nafas di jendela, ia melihat si pembunuh bayaran itu yang ingin kabur. Talia berhasil menembakinya hingga tewas. Scene berpindah ke Jeremy yang terus-terusan dihajar oleh Hengen. Setelah si Hengen puas menghajar Jeremy, ia pun mengambil pistol dan ingin menembaknya. Namun sebelum menembak, Jeremy berhasil melemparkan kapak dan pas mengenai dadanya. Lalu datang si Talia dan menembaki Hengen bertubi-tubi, dan Hengen pun tewas. Kasus pun ditutup. Kini Jeremy dan Talia bebas melakukan percocokan tanam. Oke, jadi seperti itu akhir dari film ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap saya upload video baru. Oke, see you the next video.